Market Movers pekan kedua bulan Oktober 2020. Beragam sentimen akan menjadi penggerak pasar di pasar keuangan global pekan ini. Di antaranya, keputusan moneter Bank Sentral Australia, rilisan notula rapat dari Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris, perkembangan pemilu dan paket kedua stimulus Amerika Serikat, perkembangan Brexit, dan pandemi global virus COVID-19. Senin, 5 Oktober. Data ekspektasi tingkat inflasi Australia yang dirilis oleh Melbourne Institute di pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari akan menjadi penggerak awal pasar pekan ini, khususnya untuk produk dolar Australia. Bila data dirilis lebih rendah dari ekspektasi, ini berpotensi memicu pelemahan AUD/USD. Selanjutnya di siang hari, perhatian pasar akan tertuju ke perilisan data indeks aktivitas sektor jasa final dari Jerman dan zona Euro yang dirilis pukul 14.55 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi, ini berpeluang memicu kenaikan Euro/USD. Kemudian tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pergerakan Euro/USD akan mendapatkan katalis lainnya dari perilisan data tingkat keyakinan investor zona Euro terhadap outlook ekonomi ke depan untuk periode Oktober yang dirilis oleh Sentix. Bila data menunjukkan hasil yang lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan Euro/USD. Di saat yang sama, Inggris akan merilis data indeks aktivitas sektor jasa final untuk periode September. Bila data dirilis di bawah estimasi, ini berpotensi menjadi beban untuk GBP/USD. Selanjutnya, perhatian trader Euro/USD akan tertuju ke data penjualan retail zona Euro yang dirilis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, ini berpeluang mendorong penguatan Euro/USD. Malam harinya, fokus pasar akan tertuju ke data indeks aktivitas non-manufaktur Amerika Serikat yang dirilis oleh Institute for Supply Management atau ISM pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis lebih bagus dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpeluang turun. Selasa, 6 Oktober. Data neraca perdagangan Australia periode Agustus akan menjadi data penting bagi trader AUD/USD sebelum fokus tertuju ke kebijakan moneter terbaru dari Bank Sentral Australia hari ini. Data akan dirilis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis menunjukkan surplus yang lebih tinggi dari perkiraan, ini berpotensi menopang penguatan AUD/USD. Penguatan AUD/USD berpeluang semakin solid bila Bank Sentral Australia dalam keputusan moneter terbarunya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat mempertahankan suku bunga acuan dan memberikan pernyataan yang optimis atau hawkish mengenai perkembangan ekonomi Australia. Siang harinya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data pesanan pabrik Jerman untuk periode Agustus. Bila data menunjukkan kenaikan pesanan yang lebih tinggi dari estimasi, ini berpotensi memicu penguatan Euro/USD. Selanjutnya, fokus pasar akan tertuju ke perilisan data indeks aktivitas konstruksi Inggris yang akan dirilis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih rendah dari estimasi atau bahkan di bawah level 50 yang mengindikasikan terjadinya kontraksi, ini berpotensi memicu penurunan GBP/USD. Malam hari tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data neraca perdagangan Kanada dan Amerika Serikat untuk periode Agustus. Untuk data Kanada, bila defisit perdagangan berkurang melebihi estimasi yang artinya lebih bagus, ini berpotensi memicu penguatan dolar Kanada, USD CAD berpeluang turun. Dan untuk data Amerika Serikat, bila defisit melebihi estimasi yang artinya lebih buruk, ini berpeluang memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpotensi menguat. Data ekonomi Amerika Serikat lainnya yang akan menjadi perhatian pasar hari ini adalah data jumlah lowongan pekerjaan di Amerika Serikat yang dilaporkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi mendorong penguatan harga emas karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Rabu, 7 Oktober. Data leading indicator Jepang yang dirilis pukul 12 waktu Indonesia Barat akan menjadi fokus trader USD/JPY hari ini. Bila hasilnya lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi memicu pelemahan mata uang yen. USD/JPY berpeluang menguat. 1 jam kemudian, fokus pasar akan bergeser ke data produksi industri Jerman untuk periode Agustus. Bila data menunjukkan pemburukan, ini berpotensi memicu penurunan Euro/USD. Inggris akan merilis data indeks harga rumah untuk periode Agustus pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Bila data menunjukkan hasil yang lebih rendah dari ekspektasi, ini berpotensi mendorong penurunan GBP USD. Dan malam hari, seperti biasa, setiap hari Rabu, pasar akan mencari petunjuk mengenai jumlah cadangan minyak mentah Amerika Serikat terbaru yang dirilis oleh Energy Information Administration atau EIA. Bila data menunjukkan penurunan cadangan, seperti pekan sebelumnya, ini berpeluang memicu penguatan harga minyak. Kamis, 8 Oktober, Bank Sentral Amerika Serikat akan merilis notula rapat hasil pertemuan mereka di bulan September lalu pada pukul 1 dini hari. Bila nada pernyataan notula rapat tersebut terdengar optimis atau hawkish, ini berpotensi memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpotensi turun. Pagi hari, perhatian pasar akan tertuju ke data indeks aktivitas sektor jasa Tiongkok yang dirilis oleh market pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan AUD/USD. Siang harinya, data neraca perdagangan Jerman periode Agustus akan menjadi fokus. Bila data menunjukkan surplus yang lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi memicu pelemahan Euro/USD. Sore harinya, tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan notula rapat Komite Kebijakan Keuangan Bank Sentral Inggris yang dirilis per kuartal. Bila mereka memberikan pernyataan yang pesimis atau dovish mengenai outlook perekonomian Inggris, ini berpotensi menjadi beban untuk GBP USD. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Eropa juga akan merilis notula rapat pertemuan mereka di bulan September lalu. Bila hasilnya cenderung pesimis atau dovish, seperti mengindikasikan pelonggaran moneter lanjutan di tengah pandemi, ini berpotensi menekan turun Euro/USD. Malam harinya, pasar akan mendapatkan perilisan data ekonomi Amerika Serikat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yaitu data klaim tunjangan pengangguran mingguan. Bila data menunjukkan angka yang lebih rendah dari estimasi, yang artinya pengangguran berkurang, ini berpeluang memicu penurunan harga emas karena penguatan dolar Amerika Serikat. Jumat 9 Oktober, pagi hari, Jepang akan merilis pertumbuhan jumlah belanja rumah tangga untuk periode Agustus. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan USD JPY karena pelemahan yen. 1 jam kemudian, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan kajian stabilitas keuangan dari Bank Sentral Australia. Bila mereka memberikan pernyataan yang cenderung pesimis, ini berpeluang menekan turun AUD/USD. Siang hari tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan sejumlah data ekonomi penting dari Inggris, seperti data pertumbuhan produk domestik bruto, data neraca perdagangan, dan data produksi manufaktur. Bila kesemua data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan GBP USD. Malam harinya, perhatian pasar akan tertuju ke data tenaga kerja Kanada. Bila data yang dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang mendorong pelemahan dolar Kanada. USD CAD berpotensi bergerak naik. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.